Berbicara mengenai COVID-19 tentu tidak akan ada habisnya. Sejak 2020, COVID-19 akan menjadi momok utama di seluruh dunia tanpa terkecuali. Dari varian Alpha, Beta, Delta, hingga Omikron saat ini meresahkan seluruh kalangan masyarakat. Konspirasi-konspirasi pun mulai bermunculan. Karena itu, kita akan kupas tuntas lebih lanjut di Dialog Nasional NTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dialog Nasional NTV dan bersama saya Talita Diva. Dan sekarang saya sudah berada di kantor Dinas Kesehatan Banyuwangi bersama Ibu Dr. Andriani Hamzah. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Luar biasa Gimana Mbak sekali. Talita juga sehat? Alhamdulillah saya juga sehat. Memang memiliki kondisi yang sehat di masa pandemi ini merupakan sebuah kemewahan ya Ibu sekarang. Ya, sesuatu yang penting sehat dan bahagia. Bener, itu pesannya dari Ibu Andriani, yang penting sehat dan bahagia. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Omikron dan juga varian-varian lain dari COVID-19. Dan untuk membuka sesi dialog kita kali ini, Ibu, seperti yang kita ketahui ya dari tahun 2020 hingga tahun 2022 ini, varian COVID-19 ini semakin beragam, teman-teman. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali variannya. Dan mungkin untuk membuka diskusi kita kali ini, Ibu boleh menjelaskan dan atau menyebutkan jenis-jenis dari COVID-19 ini dari awal hingga sekarang yang Ibu ketahui ada apa saja, Ibu? Iya. Baiklah Mbak Talita, jadi kasus COVID di Kabupaten Banyuwangi itu dimulai Maret tahun 2020 ya. Katanya sebentar lagi kita ulang tahun loh ya, jangan ulang tahun ya. Jadi kita sudah hampir 2 tahun pandemi ini berlangsung, tentu banyak hal yang harus kita waspadai bersama ya. Jadi pertama Wuhan, kemudian Delta ya, dan pada bulan Juni Juli kemarin sungguh luar biasa sekali angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19 ini khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Tentu hal ini menjadi perhatian kita bersama, bagaimana kita saling berupaya agar COVID ini dapat dikendalikan dengan baik dan pandemi bisa berakhir khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Gitu Mbak Talita. Dari yang tadi Ibu Andriani sebutkan kan memang ada 3 ya Ibu, ada COVID-19 varian Wuhan, ada yang Delta dan Omikron. Boleh dijelaskan mengenai perbedaan dari ketiga varian itu apa ya Ibu? Sebenarnya variannya banyak ya, itu salah satu yang lagi yang gampang disebutkan ya. Jadi mereka selalu bermutasi-mutasi daripada COVID-19 ini. Dan yang paling kemarin memprihatinkan adalah Delta, karena angka kematiannya sangat tinggi di Banyuwangi aja. Selain masyarakat juga nakes kami banyak yang terpapar, hampir 400 nakes dengan ada yang beberapa orang meninggal dunia. Nah kemudian pada saat ini maka diawali dari Afrika Selatan ya. November 2021 kemarin ada varian baru Omikron, dan khususnya di Kabupaten Banyuwangi sampai saat ini belum terdeteksi Omikron, seperti itu Mbak. Baik, tadi Ibu menyinggung mengenai kematian dari Delta sendiri ya Bu. Itu apakah bisa disebutkan bahwa Delta ini varian yang paling ganas atau bagaimana Ibu? Iya, varian Delta ini sangat angka kesakitan sangat luar biasa ya. Jadi sampai hari ini ya, data yang ada di kami, angka konfirmasi COVID-19 ya ada 14.324, kemudian yang sembuh 12.140. Jadi angka kesembuhan di Kabupaten Banyuwangi 84,75%, dan kematiannya ada 1.702, yaitu adalah 11,80%. Jadi lumayan tinggi ya Mbak ya. Itu luar biasa sekali memang. Jadi angka kematian segitu tinggi sekali ya Ibu? Tinggi sekali, terutama di bulan Juli itu sangat tinggi sekali. Tentu itu membuat kita juga prihatin dan cemas ya.
Kenapa? Kita lihat sendiri ya, hampir setiap hari ada 20-30 kasus kematian. Dan kita yang ada di Banyuwangi saat itu melihat bagaimana setiap hari hampir ada ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, baik di grup, kemudian juga di musola ya, Ya, banyak kemudian sekali. juga kerabat kita juga terpapar COVID dan kemudian tidak tertolong. Dan alhamdulillah dengan kita bersama-sama mengatasi pandemi ini, seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, masyarakat, dan semuanya ya, termasuk TNI Polri ya, terus bahu-membahu kita untuk saling menguatkan dan dalam hal mengatasi pandemi COVID-19. Untuk itu kami sangat berterima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah bekerja sama dengan baik, bagaimana patuhi protokol kesehatan dan melaksanakan vaksinasi. Itu adalah yang terpenting. Ya. Baik, itu tadi berbicara sedikit mengenai varian Delta ya, Iya. Bu. Tapi sekarang kita tahu sendiri bahwa di berita ini sedang diberitakan bahwa Omikron ini lagi melonjak, Ibu. Betul. Lalu ya. bagaimana? Apakah keberadaan eksistensi dari varian Delta ini masih tetap ada atau tergantikan dengan varian yang Omikron, Ibu? Iya. Jadi Delta ini kalau dibilang tidak ada, tidak, masih ada, tapi lebih pada ke arah suspek Omikron. Karena kenapa saya bilang suspek? Karena memang belum ada hasil dari laboratorium yang menyatakan di Kabupaten Banyuwangi ini ada varian Omikron. Kami sudah mengirim sampel sebanyak 20 dan hasilnya belum ada. Hasilnya masih menunggu. Dan lalu apakah itu di instansi mana yang berwenang untuk mengecek varian tersebut, Ibu? Ya. Jadi ketika kita mendapatkan kasus COVID ya, baik dengan RD antigen, maka kita lanjutkan dengan dilakukan swab PCR di Labkesda ya. Kemudian kita lihat kalau CT value-nya kurang dari 30, kita akan lakukan kirim ke provinsi ya, ke BTKLPP. Di sana akan diperiksa dengan namanya SGTF. Dan setelah hasilnya ada dan positif, maka akan masih dilanjutkan lagi dengan pemeriksaan yang namanya WGF. Baru kemudian akan didapatkan apakah itu varian Omikron bukan. Dan itu nanti provinsi yang akan merilis terkait ada tidaknya Omikron. Demikian Mbak Thalita ya. Lalu itu berarti menandakan bahwa di Banyuwangi sendiri sebenarnya belum ada alat yang mumpuni untuk mengecek itu ya, Bu? Nah, alatnya memang ada di Omikron. provinsi. Oh, ya, memang hanya ada di provinsi ya, saja? saat ini belum di kabupaten. Ya, mudah-mudahan gitu. nanti bisa ada di kabupaten sehingga bisa lebih cepat lagi hasil pemeriksaannya. Amin. Iya. Karena memang virus COVID-19 ini untuk perkembangan variannya banyak sekali ya, Bu, dan cenderung cepat begitu. Iya. Ya, kita baru di tahun 2020, sekarang masih tahun 2022 saja sudah banyak sekali jenisnya. Dari yang Wuhan ya, Bu, dari Delta sampai dari Omikron. Iya, berarti betul, sebenarnya di Banyuwangi sendiri belum dapat dipastikan bahwa ada atau tidaknya Omikron itu belum bisa dipastikan ya, Bu. Iya. Baik, lalu apabila nanti memang benar adanya Omikron di Banyuwangi, lalu tindakan yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan sendiri apa, Ibu? Iya, betul. Jadi begini, varian Omikron juga termasuk COVID ya. Benar sekali. Jadi penanganannya sama dengan yang dulu bahwa kita harus tetap protokol kesehatan dan melaksanakan vaksinasi. Cuman gejala daripada Omikron ini ya biasanya badan ini tidak enak ya, badan ini sakit semua, kemudian ada pusing ya, serta seperti flu dan nyeri tenggorokan ya. Jadi kami berharap ketika masyarakat merasakan seperti itu bisa melaksanakan swab rapid antigen di Puskesmas secara gratis, bisa datang ya. Wah, gratis ya. Di Puskesmas di 45 Puskesmas di Kabupaten Banyuwangi. Bagaimana cara meminta itu, Ibu, untuk swab gratis itu? Ya, jadi nanti langsung datang ke Puskesmas untuk periksa dulu. Periksa dulu. Nah, nanti kalau dokter mencurigai bahwa itu mengarah ke COVID ya, maka akan dilakukan dengan tes, yaitu adalah rapid test antigen.
Baik. Nggih. Baik, jadi untuk pemirsa yang ada di rumah ya, untuk apabila merasakan gejala-gejala yang sudah disebutkan oleh Ibu Andriani tadi, boleh langsung ke puskesmas untuk mengecek mandiri, teman-teman. Dan kita bisa tahu dan kita juga bisa mengetesnya secara akurat ya, tidak hanya menduga-duga begitu ya, Iya, Ibu? betul. Jadi kenapa penting untuk memperlakukan pemeriksaan ketika kita tahu bahwa oh ternyata saya rapid antigennya positif, dilanjutkan swab PCR-nya positif ya, maka kita bisa mengisolasi Iya, diri benar. kita. Jadi tidak menularkan ke yang lain karena pemutusan rantai penyebaran dari COVID-19 ini adalah bagaimana kita bisa memisahkan antara yang sakit dan yang tidak sakit, seperti itu. Benar. Iya, dan varian Omikron itu penyebarannya cepat itu. Jadi kadang begitu batuk pilek langsung mood batuk pilek itu. Kita curiga sana. Dan ini di Kabupaten Banyuwangi sudah kita laksanakan perluasan kontak erat. Jadi kalau satu misalnya ada rapid antigennya positif atau dia positif COVID, maka langsung dilakukan tracing namanya, ya tracing. Kemudian minimal 15 orang di lingkungannya, minimal 15 orang di lingkungan dilakukan pemeriksaan dan gratis. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir terkait hal ini. Mikir biayanya piro gitu ya. Karena kan ya Iya, kita tidak apa-apa. waktu awal-awal ada COVID-19 Iya. memang harga PCR ini menjadi ini ya sebuah polemik sendiri ya, Ibu. Iya, harganya tinggi. Baik, Iya. itu saja obrolan kita kali ini. Nanti kita akan lanjutkan setelah jeda iklan yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana dan tetap bersama NTV. Baik, kembali lagi di Dialog Nasional masih bersama saya dan saya masih berdialog juga bersama Ibu Andriani. Iya. Dan kita melanjutkan obrolan kita yang sempat terputus tadi ya, Ibu. Iya, Benar, baik. berbicara mengenai Omikron sendiri. Kan memang masuknya Omikron kemarin ini cukup gempar ya, Ibu, Iya, beritanya di betul. Indonesia. Karena seperti berita yang kemarin bahwa pasien pertama yang terkena Omikron itu ternyata belum pernah melakukan perjalanan ke luar negeri. Iya, Begitu, betul. Ibu, ya. Iya. Dan lalu dengan adanya huru-hara melonjaknya kasus Omikron ini, sebenarnya virus Omikron ini apakah sama atau berbeda, Ibu, dengan varian-varian yang sebelumnya? Iya, jadi COVID ini ya, jadi Omikron ini juga COVID. Karena masyarakat bingung ya, ini apa namanya, kok nama baru lagi Namanya baru. kemarin Delta itu. Iya. Nah itu termasuk dari varian daripada COVID-19. Sehingga pada tanggal 6 Februari kita data di Indonesia, kita ada 3.780-an pasien dengan Omikron ya. Kalau di Banyuwangi tadi sudah disampaikan bahwa kita masih menunggu hasil daripada Omikron. Bukan berarti kalau kita menunggu hasil terus diem saja Mbak Talita ya. Tetap harus ada upaya. Supaya apa? Penyebaran ini tidak cepat. Karena tadi kita disampaikan bahwa Omikron ini varian yang walaupun bergejala bergejala ya seperti tadi badan sakit semua, kemudian kadang flu, sakit tenggorokan, ya ada pilek, kadang ada batuk ya, tapi menyebarnya cepat. Sehingga saya selalu sampaikan kepada edukasi masyarakat ketika ada keluarga yang merasa gejala-gejala seperti itu, saya harapkan memakai masker. Memakai masker kenapa? Supaya di keluarga itu tidak tertular. Ya, kalau kita menggunakan masker sama-sama masker, insya Allah minimal sekali tertular. Tapi ketika yang sakit ini nggak pakai masker, wah itu angkanya sangat tinggi sekali ya. Benar, untuk menyebarnya cepat sekali sampai 70%. Kalau yang sehat
yang sakit menggunakan masker hanya 25, dan apabila sama-sama menggunakan masker, insya Allah tidak terjadi penularannya itu. Baik, berbicara mengenai gejala tadi ya Ibu. Tadi kan Ibu sudah sebutkan beberapa gejalanya seperti sakit tenggorokan yang paling tinggi, dominan ya. dan biasanya rasanya tercekat gitu untuk Omikron ini. Benar, berarti memang gejala dari Omikron dengan gejala dari virus COVID-19 varian lain ini sama saja atau ada perbedaan gitu Ibu? Ada perbedaannya, yaitu kalau yang Delta ya khususnya biasanya dia demam ya, kemudian batuk pilek dan sesak. Sesak ya. Ada juga yang mengeluh anosmia. Pernah dengar anosmia? Tidak bisa mencium bau. Juga ada rasanya juga indera perasa kita juga menurun waktu Delta itu. Kalau di Omikron jarang timbul seperti itu ya. Jadi kalau tadi saya sampaikan, jika merasa ini jangan takut ya, jangan takut untuk memeriksakan diri. Kenapa? Karena juga kita harus menyayangi keluarga kita ya, keluarga kita, kerabat kita. Jangan cuek, misalnya aku kayak gini ya, kayaknya kita ini seperti mengarah gejala itu, enggak swab aku supaya enggak ketahuan, jangan ya. Karena kita pemerintah sudah memberikan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan secara gratis untuk pasien-pasien yang dengan suspek daripada COVID-19 khususnya Omikron ini. Seperti itu, Mbak. Baik, jadi sebenarnya kalau kita terkena gejala dari virus COVID-19 ini, itu dampaknya tidak hanya ke diri kita pribadi, pemirsa, jadi juga ke orang-orang sekitar kita ya, Ibu? Bisa menular kan? Iya. Baik, jadi kalau misalnya kita sayang orang-orang di sekitar kita, ada baiknya memang harus cepat dituntaskan ya penyakitnya, Ibu. Iya, betul. Lalu masih berbicara mengenai Omikron, Ibu. Jadi kalau misalnya memang dibandingkan dengan varian yang lain, apakah virus Omikron ini dikatakan lebih berbahaya atau sama saja sebenarnya dengan varian-varian sebelumnya? Iya. Jadi kalau berbahaya tidak, namanya penyakit semua berbahaya ya, apalagi menular ya. Tapi kalau dibandingkan yang sebelumnya, maka Omikron ini penyebarannya yang luas ya. Tapi dari rata-rata ya, masyarakat banyak yang OTG ya. Jadi orang tanpa gejala, dan ringan. Di Kabupaten Banyuwangi pada hari ini kasus aktifnya ada 482, dan yang ada di rumah sakit dengan gejala sedang dan berat itu ada 23. Jadi perbandingannya seperti itu. Jadi tetap kita harus waspada, tapi tidak usah panik ya. Panik tapi terus tidak prokes kan. Nanti malah beresiko. Jadi kita tetap patuhi protokol kesehatan, gunakan masker dengan benar, kemudian cuci tangan pakai sabun ya. Kayaknya semua sudah hafal ya ini. Sudah hafal mulai 3M sampai 5M. Jaga jarak, tingkatkan daya tahan tubuh, hindari kerumunan, itu protokol kesehatan. Yang terpenting adalah vaksinasi. Jadi setelah kita amati ya, bahwa kasus-kasus kematian akibat COVID ini adalah adanya komorbid juga, Mbak. Itu mempengaruhi. Angka komorbid yang paling tinggi itu adalah diabetes, ya, kemudian hipertensi, dan yang paling berisiko adalah lansia. Kami kematian yang tertinggi adalah di lansia, ditambah dengan komorbid. Sehingga kami sangat berharap sekali bahwa lansia ini berkenan untuk dilakukan vaksinasi, jangan sampai nggak divaksin, seperti itu ya. Nah, sekarang berbicara mengenai vaksinasi, Bu. Di Banyuwangi sendiri untuk tingkat presentasi vaksinnya berapa ya, Bu? Alhamdulillah ya, dosis 1 sudah 91,04%, dosis 2 sudah 73,19%. Jadi alhamdulillah ya. Presentasi di Kabupaten Banyuwangi ini cukup sesuai tinggi ya, cukup sesuai target, tapi masih ada. Nah, justru yang belum vaksinasi ini yang harus kita ajak untuk melakukan vaksinasi. Seperti itu. Ya, lalu untuk upaya Dinas Kesehatan sendiri mengetahui ada beberapa masyarakat yang belum mendapatkan vaksin itu apa yang dilakukan, Ibu, dari pihak dinasnya? Ya.
Jadi kita ini dinas ya bersama-sama ya seluruh dari Satgas Kabupaten, Satgas Kecamatan ya kita bersama-sama. Jadi di Kabupaten Banyuwangi ini kita siapkan untuk vaksinasi ini 62 vaskes, 45 puskesmas, 13 rumah sakit, 4 klinik mulai KKP, klinik Lanal, klinik Polres dan klinik Kodim. Jadi kita setiap hari mungkin Mbak Talita pernah lihat kita bersama-sama turun ya mengajak ke masyarakat untuk mau melaksanakan vaksinasi. Alhamdulillah untuk itu kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada beliau-beliaunya yang sangat intens bagaimana mengajak masyarakat untuk vaksinasi. Karena kita tahu ya dari kematian kemarin yang belum divaksinasi itu ada 67%. Itu jumlah yang sangat tinggi ya? Iya, jadi yang belum, maksudnya kematian itu 67% belum divaksinasi. Yang Benar. sudah divaksinasi 7%. Berarti artinya apa? Kita punya kekebalan tubuh. Iya. Untuk bagaimana kita bisa terhindar daripada COVID-19 ini. Ya, berarti vaksinasi ini pemirsa merupakan salah satu upaya dari pemerintah dan juga dari masyarakat sekitar untuk mencegah penularan COVID ini untuk lebih banyak gitu ya, untuk mencegah pelonjakan begitu ya Bu. Lalu tadi kan sudah disebutkan memang ada beberapa pihak yang meninggal karena belum divaksin begitu. Lalu dari yang meninggal rata-rata yang terbanyak adalah belum divaksin. Lalu kesulitan apa yang sebenarnya ditemukan oleh pihak dinas kesehatan karena yang menyebabkan akhirnya ada beberapa pihak yang belum divaksin begitu? Iya, yang pertama ya memang dari segi kesehatannya memang belum tidak memungkinkan untuk dilakukan vaksinasi. Yang kedua, mereka ragu untuk melakukan vaksinasi ya, ada berita-berita hoak ya yang katanya vaksinasi nanti seperti ini sangat mempengaruhi apa yang menjadi pikiran daripada masyarakat yang tidak berkenan. Tapi alhamdulillah kita terus tanpa lelah saling mengedukasi ya, mengajak kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Alhamdulillah ini dari data kami ya, total vaksinasi dosis 1 di Kabupaten Banyuwangi ada 91,05%. Kemudian lansia ya, lansia sudah berkenan, waktu itu betapa sulitnya untuk mengajak lansia ini. Tapi kami pantang menyerah, kami adakan jemput bola vaksinasi. Jadi kita datang kepada masyarakat melakukan pemeriksaan di situ, ketika mereka lolos daripada screening kita lakukan vaksinasi di situ. Kalau perlu kita siapkan ambulan untuk ngajak masyarakat yang lansia tadi untuk datang ke layanan fasilitas kesehatan. Dari situlah akhirnya target dari pemerintah 60% mampu kita lalui dan saat ini sudah 73-21%. Alhamdulillah, sekali lagi kami terima kasih kepada semua pihak yang mendukung. Karena beberapa pihak mendukung kami ya, jadi ada dari Projo, ada dari HIPMI ya, kemudian banyak sekali ada dari masyarakat-masyarakat yang membantu kita untuk mengajak masyarakat untuk mau vaksinasi ya. Nah, jadi, itulah dukungan dari masyarakat ini loh Mbak yang akhirnya berpengaruh kita bisa sekali ya, Bu. Iya, akhirnya kita bisa mencapai apa yang ditargetkan. Tapi kami berharap bisa 100% masyarakat di Kabupaten Banyuwangi ini tervaksinasi. Amin. Semoga cepat terkabul ya, Bu. Berarti upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan untuk meratakan vaksin tadi itu pihak Dinas Kesehatan Banyuwangi ini menjemput bola ya istilahnya. Benar, langsung menghadiri, langsung menjemput, istilahnya begitu teman-teman. Bukan lagi masyarakat yang mencari dinas kesehatan, tapi dinas kesehatan yang mencari masyarakat, begitu ya Bu? Kita. Baik, luar biasa sekali ya pekerjaan dari dinas kesehatan Jadi ini. kita tidak pasif ya menunggu di puskesmas atau di rumah sakit, tidak. Tapi kita datang
kita ada di balai desa. Pernah lihat Mbak Talita di balai desa, kemudian ada di rumah warga yang memungkinkan untuk tempat layanan vaksinasi seperti itu. Iya, saya sendiri sebenarnya sudah vaksin, alhamdulillah sudah vaksin. Iya. Dan berbicara mengenai vaksin ya Ibu, ini kan ada isu bahwa akan ada vaksin gelombang ketiga, Iya, iya. booster Ibu. Iya, booster. Lalu di Banyuwangi sendiri vaksin ketiga ini bagaimana Ibu pelaksanaannya? Ya, alhamdulillah lancar ya. Kami siapkan vaksin, ya. Vaksin kami siap. Kami untuk vaksinatornya juga siap. Kami di Kabupaten Banyuwangi ada tenaga relawan yang direkrut untuk membantu vaksinasi ini. Sekarang sudah berjalan. Jadi sekarang vaksinasi itu mulai untuk anak usia 6 sampai 11 tahun, kemudian remaja 12 sampai 17 tahun dan ke atas 18 tahun. Dan dosis 1, kemudian dosis 2, dan setelah dosis 2 usia di atas 18 tahun untuk saat ini, kemudian 6 bulan, maka dia berhak untuk mendapatkan vaksinasi booster. Jadi tidak susah, masyarakat bisa datang ke puskesmas wilayah menanyakan kapan ada jadwal boosternya. Seperti itu, Mbak. Ya, karena booster ini menyesuaikan dengan vaksin yang mereka, jenis vaksin yang mereka 1, 2 disesuaikan. Oh begitu ya. Ibu. Tapi jadi, kita semua siap dosisnya, kita sudah siap vaksinnya. Ya? Jadi tidak semerta-merta bisa langsung mendapatkan vaksin ketiga itu ya Ibu? Iya, kalau belum 6 bulan enggak bisa, Mbak. Oh, jadi kalau belum gitu 6 bulan belum boleh ya. Jadi antara jarak dosis 2 dan dosis 3 itu 6 bulan. Karena kemarin masyarakat begitu dengar ada booster pada menanyakan, pada telepon Bu Andriani, "Loh Dok, saya kok belum boleh ditolak ini?" Ternyata dicek karena jangkauannya belum ya. Jadi untuk booster dosis 3 kita patut bersyukur karena Banyuwangi ini sudah mencapai target di mana dosis 1 70%, lansia 60%, maka untuk masyarakat di atas 18 tahun masyarakat umum boleh melaksanakan booster. Kalau yang belum, maka prioritasnya masih lansia dan masyarakat rentan seperti itu. Baik, tadi kan memang sudah disebutkan oleh Ibu Andriani bahwa lansia ini tingkat kematiannya cukup ini ya Bu, cukup tinggi untuk apabila terdampak virus dari COVID-19 ini. Jadi untuk mencegahnya mungkin boleh langsung saja ya, untuk di rumah saja ya. Di rumah saja atau untuk melindungi lagi baru meminta vaksin booster yang ketiga ya. Iya, betul. Jadi luar biasa sekali. Untuk lansia kami prioritaskan karena dari segi daya tahan tubuh ya, kemudian belum lagi kalau ada komorbid, maka sebaiknya kalau untuk lansia itu adalah 60 tahun ke atas, baik-baik di rumah saja. Tapi saran saya kalau di rumah itu ada cucunya ya, cucunya harus protokol kesehatan karena cucunya nanti jalan-jalan datang, nanti dia nggak protokol kesehatan, tidak tahu kalau terpapar COVID, nanti sangat berisiko bagi orang tuanya atau neneknya yang di rumah. Jadi semuanya harus protokol kesehatan. Demikian, Mbak. Baik, jadi pembahasan kita sudah mulai banyak dan sudah mulai seru ini, Bu. Tapi kita akan tunda dulu lagi. Seperti biasa akan ada jeda iklan. Jadi untuk pemirsa tetap bersama kami dan tetap di NTV. Baik, kembali lagi di Dialog Nasional, masih bersama saya Talita dan juga saya masih berdialog bersama Ibu Andriani. Dan di sini kita akan membahas mengenai lebih lanjut, mengenai Omikron.
khususnya di Kabupaten Banyuwangi sendiri. Baik, nah ini kan tadi Ibu sudah menyebutkan nih Bu tadi bahwa sampel Omikron ini sebenarnya di Banyuwangi masih dibawa, masih proses ke provinsi ya Ibu. Di Nah, lalu itu laboratorium proses ke provinsinya itu sebenarnya apa yang terjadi di sana dan pengambilan sampelnya itu bagaimana Ibu? Iya, baik Mbak ya. Jadi untuk diketahui bahwa karena kita ini di kabupaten ya, kita ini di kabupaten, bahwa tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika kita positif COVID, kemudian dilihat lagi hasil PCR-nya. Kalau city value-nya kurang dari 30, maka sampel ini akan kita kirim ke BTK-LPP di Surabaya. Nah, nanti pemeriksaannya yang namanya SGTF. Nanti kalau SGTF-nya hasilnya positif, maka akan dilanjutkan oleh pemeriksaan namanya WGF. Jadi provinsi sudah otomatis untuk memeriksakan WGF. Nah, hasilnya kita menunggu. Nah, nanti ketika betul Omikron nanti akan dirilis oleh provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa, oh ini Omikron gitu, tidak bisa ya. Jadi harus nunggu hasil pemeriksaan. Tapi kita curigai bahwa itu adalah Omikron. Benar dengan sekali. hasil pemeriksaan yang tadi sudah dilakukan seperti itu. Dan memang dari berita yang simpang siur ini kan dikatakan bahwa Omikron ini varian yang paling cepat menyebar ya Ibu. Betul. Lalu bagaimana langkah antisipasi agar kita itu sebenarnya bisa mencegah dari Omikron? Khususnya seperti pemirsa yang ada di Banyuwangi kan kita tahu sendiri bahwa belum tentu Omikron ini sebenarnya ada di Banyuwangi. Tapi untuk mencegah hal itu bagaimana Ibu? Iya. Jadi untuk pencegahan sekali lagi adalah protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan bisa 3M, 5M ya, itu tetap harus jadi dimanapun kita ada ketika khususnya kita terutama kalau kita di luar ya, kita kan tidak tahu musuh kita ini kan tidak tampak toh Mbak, tidak sekali tidak tampak di mata di mana mereka bisa mengenai kita dan kita terpapar oleh pada virus daripada COVID khususnya Omikron ini. Jadi kita belum tahu. Itu baru bisa kita tahu apakah Omikron atau tidak dengan pemeriksaan laboratorium. Untuk antisipasi ini maka kita di Kabupaten Banyuwangi sudah menyiapkan kita punya 13 rumah sakit di sini dengan 175 bed. Tapi berdoa mudah-mudahan tidak terisi gitu ya. Amin. Semoga tetap kosong saja ya Ibu. Ya. Tapi pada hari ini kita ada 23 orang dari 482 yang sedang dirawat di rumah sakit. Yang mudah-mudahan segera baik ya. Yang lainnya melaksanakan isolasi mandiri. Jadi isolasi mandiri itu di rumah dengan tentu dengan ketentuan-ketentuan yang memenuhi syarat ya. Jadi rumahnya memenuhi syarat. Jadi kalau dia kan harus dipisah dengan yang lainnya. Kalau rumahnya cuma satu kamar tentu tidak bisa dijadikan isolasi mandiri, akan menularkan dengan keluarga yang lain. Itulah di Kabupaten Banyuwangi ini kalau dulu kita sudah siapkan isolasi terpusat namanya ya, dan ini sedang kita siapkan kembali dengan melonjaknya kasus COVID di Kabupaten Banyuwangi. Kita akan siapkan di Diklat Licin ya. Di Diklat Licin itu dulu juga kita pernah pakai dan kita di Wisma Atlet dan di isoter di 25 kecamatan. Mudah-mudahan juga kosong doanya ya. Amin. Semoga kosong saja ya. Sekali. Hanya sebagai antisipasi terkait dengan lonjakan daripada kasus Omikron itu, harapannya seperti itu. Berarti kita berbicara mengenai kemungkinan terburuk yang akan terjadi ya nanti Ibu. Iya, betul. Lalu berarti salah satu fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah salah satunya adalah menyiapkan tempat karantina. Iya. Selain itu isolasi ada lagi terpusat tempat namanya. Isolasi terpusat istilahnya. Iya. Iya benar. Lalu ada fasilitas yang lain untuk mendukung isolasi terpusat itu tadi Ibu? Iya, tentu saja obat-obatan kita siapkan ya. Juga kita tidak boleh sampai kekurangan oksigen ya, semua sarana prasarana yang mendukung kegiatan itu kita disiapkan oleh pemerintah daerah gitu Mbak ya. Perlu masyarakat perlu ketahui, jadi kalau kita ternyata misalnya kita tidak bergejala ya, kemudian pada saat itu kita mau naik kereta api kan di swab ya. Benar. Nah ternyata kan rapid antigennya positif. Nah positif kita sudah ke arah kita kemungkinan COVID. Nah untuk itu
agar tidak menyebar, biasanya kita bisa telepon ke puskesmas menyampaikan hasilnya, disampaikan, tapi sistem itu sudah namanya NAR, ya, New L Record. Jadi laboratorium itu langsung mengentry. Di situ hasilnya misalnya apapun kita akan bisa memantau. Dinas Kesehatan bisa melihat. Nah, berapa hari ini yang dientry beberapa laboratorium yang tentu yang sudah kita berikan aplikasi NAR-nya. Dia mengantri ke sana, kita akan pantau. Nah, ketika positif kita akan lihat, oh ini apakah dia bergejala atau tidak bergejala, apakah harus dilakukan dengan tindak lanjutan, yaitu adalah pemeriksaan swab PCR. Nah, sambil menunggu hasilnya, maka dia harus menjalani isolasi mandiri. Nah, berapa lama sih isolasi mandiri, itu kan pertanyaannya. Ya, jadi orang dengan tanpa gejala, isolasi mandirinya itu selama 10 hari. Selama 10 hari, tapi jika bergejala, kita lihat gejalanya, ya. Kalau gejalanya ringan, ditambah 3 hari. Nah, seperti itu. Kalau dia selama 10 hari tadi sudah tidak bergejala, di dalam penelitian dia sudah dinyatakan sembuh. Ya, sembuh, tidak perlu melakukan swab PCR kembali. Ya, jadi kalau nanti dia termasuk sampel yang dikirim ke provinsi, meski hasilnya belum turun ya, karena memang butuh waktu, dia sudah bisa dinyatakan sembuh. Oh, baik begitu. Dan meskipun nanti ada data bahwa ada orang yang terindikasi Omikron, tapi ternyata orangnya sudah sembuh, itu bisa kemungkinan ya, Bu? Iya, kemungkinan, tapi kan penanganan untuk penyebarannya sudah kita antisipasi. Iya, benar. Yaitu dengan melakukan tracing. Tracing itu kita ada masyarakat yang positif akan terdetek di Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan akan memberikan datanya ke namanya surveillance Puskesmas, maka surveillance Puskesmas akan bekerja sama dengan Satgas Kecamatan, akan mendata pasien atau mendatangi, ya, tentu dengan protokol kesehatan. Kalau OTG atau enggak, biasanya kita dengan telekomunikasi, telekonsultasi dan telemedicine. Ya, obat-obat bisa kita kirimkan ke masyarakat yang COVID tadi itu. Oh, berarti masyarakat boleh ini ya, Bu? Iya. Boleh meminta fasilitas berupa obat-obatan apabila melakukan isolasi mandiri? Kita berikan di puskesmas wilayah, ya. Jadi jangan khawatir. Puskesmas jika sakit, khususnya COVID ya, bisa untuk bisa di puskesmas. Untuk pengantarannya sendiri bagaimana, Ibu? Karena kan kita meminimalisir pengantaran ya, Ibu, yang berkontak langsung. Iya, gitu. Biasanya kita berkomunikasi, ya. Bisa dikirimkan, kemudian ditarik suatu tempat, terus kemudian diambil, itu aja bisa. Begitu. Iya, jadi pemirsa tidak perlu khawatir lagi apabila memang bergejala ya, Ibu, karena sudah banyak sekali fasilitas yang disediakan oleh pemerintahan daerah, khususnya dari Dinas Kesehatan Banyuwangi sendiri. Nah, tadi kan Ibu menyebutkan mengenai swab antigen yang ada di stasiun ya. Saya sendiri sebenarnya ini penasaran. Kemarin itu ada beberapa berita yang menyatakan bahwa saat di swab antigen hasilnya keluar positif, tapi saat di swab PCR hasilnya keluar negatif. Nah, kasus seperti itu sebenarnya bagaimana sih, Bu? Iya, bisa saja, ya. Jadi kita ini pemeriksaannya itu kita Kabupaten Banyuwangi itu menggunakan kriterapi, di mana kriterapi itu harus mempunyai layanan swab PCR kurang dari 24 jam. Nah, bagi yang rapid antigennya positif harus didetek lagi swab PCR, karena diagnosa untuk kriterapi adalah swab PCR-nya jika dia tidak bergejala. Nah, makanya ada kemungkinan dia dicek kembali ternyata bukan virusnya COVID, daripada COVID. Jadi memungkinkan, bukan berarti dia kok salah atau sebagainya gitu ya. Kadang memang iya bisa, karena memang harus dicek lebih lanjut.
dicek Jadi lebih lanjut. sebenarnya standar untuk pengecekan apakah itu virus COVID atau tidak melalui swab PCR PCR, Bu? ya, swab Ya, PCR, baik. ya. Jadi untuk teman-teman apabila memang merasakan Iya. gejalanya dan memang sudah parah, itu boleh langsung swab PCR saja teman-teman. Karena Iya. pemirsa, karena itu memang lebih akurat ya Iya. dibandingkan swab antigen sendiri. Iya. Jadi begini, jadi untuk masyarakat jangan ragu untuk melakukan pemeriksaan PCR alurnya ya. Kemudian ketika dia rapid antigennya positif, melapor ke puskesmas wilayah. Nanti puskesmas wilayah akan melakukan pemeriksaan. Ketika memang dia betul, maka akan dilanjutkan dengan swab PCR dan akan dikirim. Nah, itu adalah gratis. Ya, itu memang pemeriksaan seperti itu. Jadi bukan permintaan, tapi kelanjutan dari sebuah pemeriksaan. Itu berbeda lagi kalau ternyata sakit ya dengan rapid antigen positif itu sudah dinyatakan dia positif, confirm ya. Jadi dibedakan antara screening yang tanpa gejala dengan pemeriksaan ketika dia bergejala, itu seperti itu. Kalau kriteria C yang dulu pada saat PPKM level 3, 4, Iya, benar. itu semua memang menggunakan kriteria C. Jadi kriteria C itu begitu rapid antigen hasilnya sudah positif, sudah tidak perlu PCR. Karena untuk mempercepat penanganan. Karena kalau PCR menunggu lagi, ini sudah jalan-jalan, nanti malah penyebaran. Jadi rapid antigennya positif sudah langsung dilakukan isolasi ya pada saat bulan Juni-Juli, Mbak Thalita, semua orang ya begitu positif kita ajak ya, kita fasilitasi untuk tinggal di Diklat Licin. Isolasi terpusat ya namanya. Isolasi terpusat, kemudian di kecamatan membuat lagi, maka dia tidak perlu jauh lagi untuk datang ke Licin. Seperti itu. Ya mungkin ini salah satu pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh pemirsa di rumah ya. Iya. Kalau misalnya mau isolasi, Iya. ini kita berbicara kemungkinan yang terburuk ya, Bu. Iya, iya. Apabila memang harus diisolasi di Iya. Diklat Licin, Ibu, Iya. itu apakah ada biaya yang akan ditarik atau bagaimana, Ibu? Nah, untuk penanganan pandemi, kalau itu memang sudah positif COVID-19, ditanggung oleh pemerintah. Ditanggung oleh pemerintah. 100% ditanggung sudah dari pemerintah, COVID-19 ya. Sudah COVID dulu ya. Kalau tidak COVID ya nggak bisa. Ya itu. Jadi untuk pemirsa ya, apabila khawatir tidak ada biaya untuk isolasi ya Ibu, boleh langsung saja menembus ke dinas kesehatan atau puskesmas terdekat begitu. Ya, bisa langsung komunikasi ke puskesmas, jangan ragu ya. Jangan ragu, nanti kita akan berikan fasilitas termasuk obat-obatan kita akan berikan kepada masyarakat yang menderita dari COVID-19. Dan gini ya, kadang masyarakat itu menganggap aduh aku loro COVID gitu ya, sehingga dia tidak menyampaikan. Akhirnya apa? Dia tetap beraktivitas. Nah, itu nanti dia akan penyebarannya terjadi. Beresiko menularkan ya. Menularkan, itu harapannya seperti itu. Benar dia sekali. tetap harus mematuhi aturan-aturan ketika dia positif COVID-19. Nah, itu kan kita berbicara isolasi yang ada disediakan pemerintah ya Ibu. Iya. Kalau apabila ada masyarakat yang melakukan isolasi mandiri juga bisa meminta fasilitas dari pemerintah ya Ibu? Bisa, Tetap juga. Bisa, obat bisa ya. Jadi nanti ya biasanya puskesmas akan datang. Puskesmas akan datang ke tempat di mana masyarakat datang isolasi mandiri bersama Satgas Kecamatan, Satgas Desa. Karena kan datanya ada di Satgas Desa. Memungkinkan nggak rumahnya seperti itu ya. Jika memungkinkan, maka puskesmas itu kalau dulu harus datang gitu enggak. Sekarang kan sudah bisa dengan by telepon, bisa telekonsultasi, bisa telemedicine. Gitu ya. Baik, jadi sudah dipermudah sekali pemirsa ya, apabila memiliki gejala COVID-19 sudah banyak sekali fasilitas yang ditawarkan oleh pemerintahan daerah, dan harapannya semoga masyarakat di luaran sana bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan ya Ibu. Iya, karena khususnya masyarakat Kabupaten Banyuwangi ya. Benar, karena percuma saja Dinas Kesehatan sudah menyediakan fasilitas sebegitu banyaknya apabila tidak dimanfaatkan ya Ibu. Benar tidak? Betul. Harapannya kan masyarakat sehat ya,
itu sehingga Iya, bisa tetap. berkarya ya. Kalau sehat kan bisa berkarya, kalau sakit kan diam di rumah. Jadi meskipun ada virus COVID-19, semoga yang sehat tetap sehat, yang Betul. sakit semoga cepat sembuh. Sembuh betul ya. Baik, mungkin kita tunda dulu ya Ibu obrolan terakhir kita, karena setelah ini akan ada jeda iklan kembali. Jadi untuk pemirsa tetap bersama kami dan jangan kemana-mana, tetap bersama NTV. Kembali lagi bersama saya dan juga bersama Ibu Andriani, yang dimana kita akan tetap membahas mengenai COVID-19 yang sedang terjadi. Tapi ini kita sedikit membahas tips ya Ibu, karena kan kita tadi sudah berbicara mengenai COVID-19 dari Omikron, Delta, gejalanya, sampai hingga vaksin dan juga rapid dan lain sebagainya. Nah, kita melanjutkan nih Ibu. Untuk orang-orang yang sehat kan kita berharapnya tetap sehat ya Ibu. Nah, dan jadi mungkin ada sedikit tips dari Ibu Andriani untuk biar yang sehat ini tetap sehat gitu. Iya. Itu apa saja Bu tips-tips untuk menjaga kesehatan di masa pandemi ini? Iya, jadi sekarang itu di masa pandemi itu kesehatan yang paling penting ya, karena dengan kondisi ini kita betul-betul harus menjaga dengan baik ya. Jadi sekali lagi memang pandemi ini ujung-ujungnya juga protokol kesehatan ya. Jadi protokol kesehatan sekali lagi kami ulangi, gunakan masker dengan benar ya. Kemudian jaga jarak, cuci tangan pakai sabun ya, perilaku hidup bersih dan sehat ya. Sebenarnya perilaku hidup bersih dan sehat itu sudah sejak lama. Iya, sudah Cuma sejak belum dahulu terbiasa kala, ya. benar-benar. Nah, kemudian adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Meningkatkan daya tahan tubuh itu yaitu kita makan makanan yang bergizi, banyak buah, banyak sayur, air putih ya. Itu jangan stres, kelola stres itu yang penting ya. Karena kalau stres menurunkan imun ya, dan bahagia insya Allah kalau kita terus berdoa kepada Allah dan berikhtiar dengan baik, insya Allah kita akan terhindar daripada COVID-19 ini. Itu adalah yang terpenting. Juga kalau kita misalnya tidak ada kegiatan yang penting, sebaiknya adalah di rumah saja ya. Jadi menghindari kerumunan. Itu tip-tip untuk menjaga kesehatan di pandemi COVID-19 ini. Jadi berbahagia salah satu tips ini. Iya, buat betul, pemirsa yang ada di rumah. Makanya seneng kalau bahagia itu Mbak salah satu Talita tips. senyum terus sih seneng ya. Amin, amin. Biar semoga selalu bahagia juga Iya, ya betul, Ibu Andriana iya. dan juga saya dan teman dan pemirsa yang ada di rumah. Lalu untuk ini Ibu, apabila ada masyarakat nih yang sudah terlanjur terkena penyakit COVID dan Iya. virus-virus lainnya, nah itu tips untuk menjalankan isolasi mandiri ini Iya. boleh untuk diceritakan sedikit ya Iya, Bu, dibagi jadi- ke teman-teman. Ya, jadi yang terpaksa terpapar ya COVID-19, kemudian OTG dan ringan, maka bisa melakukan isolasi mandiri ya. Cuman isolasi mandiri itu harus diperhatikan ya. Dapat tinggal di kamar yang terpisah. Jadi kalau di rumah ya kamarnya kalau bisa terpisah ya. Kemudian lebih baik lagi jika lantainya kamar mandinya terpisah. Kalau memungkinkan seperti itu. Terus kemudian sebaiknya ya, kalau yang isolasi mandiri ya kurang dari 45 lah. Kalau lansia apalagi punya komorbid kan sangat berisiko. Iya, benar. Jadi lebih baik kalau seperti itu punya komorbid. Kadang-kadang ya Omikron kan cenderung lebih ringan, tapi komorbidnya penyakit diabetesnya, penyakit hipertensinya, atau dia punya paru-paru. Nah, itu kan yang berat di sananya. Nah, itu sangat berisiko, lebih baik adalah di rumah sakit. Nah, kemudian kepatuhan.
kepatuhan enggak jalan-jalan gitu, karena kan OTG tadi itu ya. Jadi kalau dia patuh tinggal di rumah secara mandiri itu silakan. Tapi kalau sulit ya pada saat kita ingat ya di waktu bulan Juni Juli dulu kasusnya banyak sehingga kita harus melaksanakan isolasi terpusat. Sehingga apa sih fungsinya isolasi terpusat itu? Memutuskan rantai penularan. Karena pada saat itu terjadi peningkatan klaster keluarga. Jadi kita kan tiap hari pemetaan, Mbak. Tiap dinas kesehatan tiap hari kita jam-jam sekian itu sudah data semua masuk. Kita petakan ya, ada enggak klaster-klaster keluarga. Ketika terjadi klaster-klaster keluarga, klaster-klaster perkantoran, maka kita harus memutuskan rantai penularannya. Seperti itu. Kalau tidak bisa masuk ya biasanya WFH ya. Ya, tapi dinas kesehatan ya harus terus bisa eksis ya. yang ngurusi soalnya. Harus ya, tetap ini ya bisa mengikuti perkembangan COVID-19 ini tadi ya, termasuk Puskesmas, nakes kita juga sudah luar biasa. Kami berterima kasih kepada seluruh nakes yang sudah berjibaku terkait dengan penanganan COVID-19 ini. Gitu, ya, Pak. Baik, sudah banyak sekali obrolan kita bersama Ibu Andriana kali ini dan banyak sekali pesan-pesan yang kita dapatkan dari Ibu Andriana tadi. Dan sebelum kita tutup acara kali ini, Bu, boleh mungkin untuk menyampaikan sedikit pesan kepada pemirsa yang ada di rumah? Ya. Pesan kami untuk masyarakat ya, monggo ayo diajak kerabat, keluarganya yang belum melaksanakan vaksinasi. Karena vaksinasi adalah sangat penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Apabila kita terpapar, paling enggak kita punya kekebalan tubuh sehingga kita mampu untuk melawan daripada virus COVID-19 ini. Yang kedua, tetap protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan sudah kami ulang-ulang. Kami tidak bosan dan tidak kendor untuk menyampaikan bahwa masyarakat harus protokol kesehatan. Yang tiga, jangan lupa tadi itu tingkatkan imunitas tubuh kita. Makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan bahagia. Jadi harus dikelola stresnya. Karena pandemi ini mau tidak mau, angka stres kebetulan di bidang kami juga menangani kesehatan jiwa, Mbak Thalita. Ya, jadi angka gangguan emosi ini naik tajam stresnya terkait dengan COVID-19 ini. Kemudian yang terakhir adalah mari kita menjadi agen edukasi kepada masyarakat. Kita mengedukasi tadi sekali lagi jadi agen perubahan perilaku ya. Kita kalau dimulai dari diri kita sendiri, kalau kita patuh, kita kerabat kita lihat kita, insya Allah mereka akan mengikuti kita, itu harapannya. Dan terakhir kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, juga media. Kami mengucapkan terima kasih karena saya sering minta tolong ya, karena minta tolong bagaimana media ini bisa mengedukasi kepada masyarakat agar protokol kesehatan bisa dijaga, kemudian juga meningkatkan vaksinasi. Jadi terima kasih media ya. Kami mengucapkan juga TNI Polri ya yang sudah berjibaku bersama kami, tokoh-tokoh masyarakat yang terus membantu kami di dalam mengatasi pandemi ini, dan Ibu Bupati kami yang selalu support terkait dengan kesehatan. Semoga beliau diberi kesehatan oleh Allah SWT dalam memimpin Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih kepada seluruh masyarakat. Jadi kami hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada semuanya karena kami yakin kami tidak bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini tanpa berkolaborasi dan merajut harmoni ya. Baik, jadi itulah Rebon, Banyuwangi Rebon. Benar, banyak sekali Rebon, pesan ya. yang sudah diberikan oleh Bu Andriani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pesan yang sudah diberikan oleh Ibu Andriani. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berdialog bersama saya dan juga bersama pemirsa NTV yang ada di rumah. Jadi terima kasih juga kepada pemirsa dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain episode.